Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di kesempatan kali ini saya ingin membuatkan video sharing bagaimana cara membuat video e-learning kelanjutan dari pertemuan di kelas kemarin. Semoga video ini bisa membantu untuk mengingat kembali bagaimana cara membuat video tersebut, agar Bapak Ibu semakin mahir dan bisa membuat yang lebih bagus. Nanti kedepannya saya akan membuat beberapa video, dan ini adalah video yang pertama, cara sederhana membuatnya untuk 5 menit saja, karena kita memakai software ice cream screen recorder yang gratis yang hanya bisa memproduksi video selama 5 menit. Nah, sekarang hanya untuk membuat video 5 menit dulu saja. Oke, lanjut. Ini saya akan langsung mengarahkan bagaimana cara pembuatannya. Nah, ini adalah layar monitor saya. Kemudian saya memilih media atau aplikasi yang saya gunakan untuk menampilkan materi. Nah, Bapak Ibu juga silakan menggunakan entah itu PowerPoint, materi PDF atau Microsoft Word, terserah apapun medianya, yang penting bisa ditampilkan di layar laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencobakannya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan contoh materi yang saya buat. Kemudian setelah tampil ini, saya kembali lagi ke Windows, kembali lagi ke desktop. Kemudian saya memilih Ice Cream Screen Recorder. Ini adalah aplikasi yang kemarin sudah diinstal, sudah sama-sama kita install. Tapi Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa ketika menginstal kemarin itu ada 2 aplikasi yang terinstall sebenarnya. Aplikasi Ice Cream Screen Recorder, yaitu merekam layar dalam bentuk video, dan juga screenshot. Nah, ini screenshot yang ini untuk menangkap gambar di layar, tidak berbentuk video. Nah, bedanya adalah kalau screen recorder itu berbentuk titik seperti ini, kalau screenshot itu berbentuk ada kamera seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan ketika aplikasi screen recordernya sudah dibuka. Seperti ini. Nah, hal yang pertama yang ketika Bapak Ibu lakukan ketika tampilannya sudah seperti ini adalah mengklik settings. Nah, tampilnya seperti ini nanti. Settings, kemudian pilih save to, dan akan tampil seperti ini. Di sini Bapak Ibu silakan memilih lambang ini, folder, untuk menentukan di folder mana Bapak Ibu akan menyimpan file hasil perekaman video ini. Oke, di sini saya memilih folder ini, lalu klik select folder. Oke, kemudian kalau sudah, tinggal klik save settings. Nah, dia akan kembali lagi ke halaman seperti ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan memilih yang paling kiri ini, capture video, lalu pilih saja full screen. Nah, full screen ini akan mengambil seluruh wilayah di layar laptop Bapak Ibu, apa yang tampil di seluruh layar. Makanya nanti kalau memakai PowerPoint itu berarti harus di slide showkan agar dia full ke layar, atau jika Bapak Ibu ingin tidak full screen pun bisa. Nah, pilihan full screen ini pun nanti akan jadi seperti ini. Nah, ketika diklik akan jadi seperti ini, akan ada titik-titik di pojok-pojoknya yang juga nanti bisa diatur. Bapak Ibu bisa mengaturnya entah diperkecil, pastinya memperkecil sebagaimana ukuran yang Bapak inginkan. Bapak Ibu inginkan. Dan ini adalah tampilan screen recordernya, alat untuk yang akan digunakan untuk merekam nanti. Oke, nah ini bisa dipindahkan, tampilan ini bisa dipindahkan ke tengah untuk memudahkan Bapak Ibu jika nanti di bawah ini sulit melihatnya. Tes.
ya silakan memindahkan ke tengah. Nah, jika sudah di tengah, langkah selanjutnya adalah memilih beberapa menu. Nah, di menu ini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan, tapi yang terpenting sebenarnya adalah menu mikrofon untuk memasukkan suara Bapak Ibu. Kemudian ada menu webcam, ini untuk memasukkan video gambar Bapak Ibu ketika sedang menerangkan, dan ini adalah tombol untuk merekamnya nanti. Ada satu lagi yaitu menu draw, itu menulis atau mencoret-coret materi yang ditampilkan nanti, tapi ini agak sedikit sulit, akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, selanjutnya ini adalah menu yang paling penting, yaitu mikrofon volume. Yang Bapak Ibu gunakan harus diklik untuk memastikan bahwa agar suara Bapak Ibu masuk ke dalam video tersebut. Jika Bapak Ibu tidak mengklik ini dan tidak muncul tampilan seperti ini, tampilan gelombang seperti ini, maka suara Bapak Ibu tidak akan masuk. Nah, pastikan setelah mengklik muncul tampilan granit, terus silakan dicobakan bersuara. Ketika suaranya keluar, maka ini akan naik turun sebagaimana keras atau kecilnya suara Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan memilih ini web kamera on atau off. Ini adalah kamera yang akan menampilkan wajah Bapak Ibu ketika sedang menerangkan. Saya klik. Nah, ini adalah wajah saya yang sedang menjelaskan. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, saya kembali lagi ke halaman PowerPoint yang akan saya jadikan contoh untuk materi yang akan dijelaskan di sini di video ini. Nah, ini adalah materinya. Kemudian, saya klik materinya agar tampilannya penuh. Saya klik slideshow. Begitu juga dengan Bapak Ibu jika menggunakan aplikasi lain, silakan jika ingin penuh. Jika ingin seukuran ini pun tidak masalah, asal Bapak Ibu tidak lupa menyesuaikan ukurannya. Oke, ini saya bikin tampilan penuh. Kemudian video ini bisa saya pindahkan ke pojok agar dia tidak menghalangi, seperti ini, tidak menghalangi materi yang ingin saya sampaikan. Ini tampilan ini nanti akan hilang ketika Bapak Ibu mengklik rek. Nah, tapi jika suatu kasus dia tidak hilang, Bapak Ibu silakan mengklik minimize ini agar dia tersimpan. Oke, lanjut. Ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah mengklik. Setelah Bapak Ibu mengklik recorder rek, terus dia akan tampil seperti ini 3, 2, 1. Nah, setelah 1 baru Bapak Ibu silakan berbicara, menyampaikan materi atau penjelasan dari materi tersebut. Nah, untuk ini ada penjelasan sedikit. Ada tombol F7 untuk mempause jika Bapak Ibu mungkin di tengah-tengah saat menjelaskan ada yang ingin dilakukan hal lain, tidak ingin membuang waktu, silakan di pause dulu, tekan F7 lagi jika ingin melanjutkan perekaman video dan suara. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menghentikan perekaman video dan audio, silakan klik F8. Oke. Nah, ini adalah contoh tampilan ketika materi sedang disampaikan. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik F8, maka akan muncul seperti ini. Dia akan berhenti di menit. Bapak Ibu akan menghentikan video. Atau jika nanti videonya sudah 5 menit, maka dia juga akan tampil seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan isi nama filenya, akan disimpan dengan nama apa. Nah, selanjutnya di sini ada dua pilihan, oke atau trim. Untuk oke berarti Bapak Ibu memastikan bahwa videonya sudah sip, tidak perlu diedit lagi. Jika Bapak Ibu memilih trim, berarti videonya akan bisa dipotong di awal dan di akhir. Nah, siapa tahu
Nah, siapa tahu ada bagian dari video Bapak Ibu yang ingin dibuang di awal atau di akhir, atau mungkin ketika merekam tiba-tiba stop karena sudah 5 menit, tapi itu di tengah-tengah dan jadinya sedikit mengganggu gitu ya ketika didengarkan. Silakan dibuang beberapa kalimatnya lalu mulai lagi di bagian selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini silakan isi namanya seperti ini, contoh video tes. Lalu saya coba pilih trim, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini tampilan editing videonya. Nah, informasi lagi Bapak Ibu, ini adalah tampilan video yang sudah jadi nanti seperti ini. Ini yang ada video yang tanpa editan. Dan sini karena aplikasi kita gratis, maka akan ada nama aplikasi yang kita gunakan, yaitu Ice Cream Apps ini. Kalau Bapak Ibu membeli atau aplikasi yang berbayar, maka Ice Cream Apps ini akan bisa hilang dan durasi video yang dihasilkan bisa lebih lama. Nah, oke, kembali lagi, ini ada tampilan bagaimana video bisa dipotong di awal dan di akhir. Seperti ini. Ini saya potong di awalnya, maka dia akan bergeser ke sini. Nah, jika ingin memotong di akhir, silakan geser ke tengah. Ya, ingin memotongnya di bagian awal, silakan geser ke tengah juga, dan juga di akhir. Nah, jika sudah, maka klik save. Save, tampil seperti ini. Lalu pilih continue untuk melanjutkan merekam ke video selanjutnya, atau pilih open folder jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu video itu saja. Saya pilih continue, maka dia akan tampil lagi seperti ini. Lalu saya klik exit dan dia akan kembali lagi ke seperti semula. Nah, ini sudah ada muncul 2 video. Nah, jadi dari video yang direkam tadi, karena ada editannya, maka muncul 2 video. Video pertama adalah video yang tidak tanpa editan, tanpa pemotongan. Video yang di atas yang ada tulisan editnya, itu adalah video yang sudah dipotong bagian awal dan akhirnya. Nah, begitu. Nah, ada lagi kejadian jika tombol F8 tidak berhasil menyetop video ketika perekaman. Nah, caranya adalah Bapak Ibu jika menggunakan PowerPoint, silakan tekan tombol escape yang paling pojok kiri atas untuk mengeluarkan slideshow-nya, menutup tampilan slideshow, lalu dia akan muncul seperti ini. Silakan tekan stop kalau begitu. Nah, begitu juga mungkin nanti kejadiannya jika menggunakan PDF atau Word. Silakan tekan stop, maka dia akan juga tampil seperti yang tadi, seperti yang ketika ditekan tombol F8. Nah, silakan isi namanya lalu pilih OK atau trim. Nah, ini saya pilih trim. Nah, silakan Bapak Ibu, ini akan sama seperti yang tadi. Jika ingin potong di awal dan akhir, silakan lalu save. Nah, ini dipotong, save, continue, lalu kembali lagi seperti ini, di close, maka kembali ke tampilan awal seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu kasusnya juga nanti atau lupa gitu ya, ingin memotong di awal dan akhir tapi lupa dan tidak sengaja mengklik OK, Bapak Ibu masih bisa mengeditnya, yaitu dengan memilih di halaman tampilan ini Bapak Ibu misalkan memilih edit ini videonya, mana yang mau dipotong, misalkan ini, pilih yang gambar pensil ini, edit ini, maka dia akan muncul seperti ini. Misalkan dipotong bagaimana yang ingin dipotong lagi, save, lalu dia akan kembali di save, lalu dia di close, lalu dia akan kembali lagi seperti itu. Nah, maka untuk hasil jadinya silakan lihat di folder yang sudah Bapak Ibu pilih tadi. Sekian video yang pertama, saya akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.